Hai, hai. Halo guys, welcome back to DR TV. Kali ini kita akan menceritakan kisah nyata yang berjudul Spirit Homecoming. Film ini menceritakan tentang para gadis-gadis muda yang dijadikan budak seks oleh tentara Jepang. Kira-kira seperti apa nasib para gadis-gadis remaja ini? Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Di sini awal diperlihatkan seorang gadis yang sedang bermain petak umpet. Gadis ini bernama Jung Min. Saat bermain, mereka melihat mobil tentara Jepang yang sedang melintas dan salah satu tentara itu sedang menatap si Jung Min. Setelah selesai bermain, si Jung Min pun pulang bersama ayahnya dan mereka sangat berbahagia. Di keesokan harinya, saat Jung Min pulang bermain, dia melihat para tentara Jepang sudah berada di rumahnya. Dan para tentara Jepang ini berusaha untuk mengambil si Jung Min dan membawanya. Dan di dalam mobil pun sudah banyak gadis-gadis yang dibawa oleh para tentara Jepang itu. Kemudian Jung Min pun berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Yong Hee. Jung Min berumur 14 tahun, sedangkan Yong Hee berumur 15 tahun. Setelah sampai di suatu tempat, mereka pun dikumpulkan di suatu ruangan dan rata-rata usia mereka itu semuanya 15 tahun. Karena Jung Min berusia paling muda yaitu 14 tahun, dia pun dibawa oleh para tentara untuk dicek keperawanannya. Dan ia pun lalu dimandikan, kemudian dimasukkan ke dalam kamar dan didandani. Tidak lama kemudian, seorang tentara Jepang masuk untuk mengajaknya melakukan blaam-blaam. Karena Jung Min menolak, akhirnya ia pun dipukul habis-habisan oleh tentara Jepang itu. Dan gadis di kamar lain pun bernasib sama seperti Jung Min, yaitu dipaksa blaam-blaam. Di keesokan harinya, ketika para tentara Jepang bekerja, terlihat para muda dari Korea Selatan sedang melakukan perlawanan. Sayangnya, orang-orang Korea itu pun kalah karena mereka kalah jumlah dari para tentara Jepang. Di sisi lain, si Jung Min sedang tertidur dan datanglah salah satu tentara Jepang. Tapi tentara Jepang yang satu ini kelihatannya baik karena menyuruhnya untuk beristirahat dan tidak mengajaknya melakukan hal-hal yang diinginkan. Dia juga berkata bahwa Jung Min ini sangat mirip sekali dengan adiknya. Di saat mereka istirahat, mereka pun berkumpul di salah satu tempat dan terlihat salah satu gadis ini mengalami gangguan jiwa. Dan terlihat di sini bahwa mereka pun penuh dengan luka-luka. Hari demi hari pun berlalu. Perlakuan para tentara Jepang ini semakin merajalela. Setiap hari mereka bergiliran mengganti pasangan. Bukan cuma diperkaos, para gadis ini pun dipaksa untuk bekerja berat. Saat sedang bekerja, Jung Min pun menghampiri Yong Hee dan mengajak mereka untuk kabur. Tapi saat mau kembali ke dalam, si Jung Min pun merasa kesakitan di bagian kewanitaannya. Akhirnya dia pun dibawa ke dokter dan diobati. Saat terbangun dari tidur, Jung Min pun pergi ke sisi lain kamar dan melihat mayat seorang gadis yang dipenuhi dengan luka. Di keesokan harinya, Jung Min pun bertemu dengan Tanaka, tentara Jepang yang baik hati, dan memberikannya peta untuk dia kabur. Malam hari, para gadis kumpul dan mereka pun keluar diam-diam dari kamarnya masing-masing. Tapi sayangnya, tak lama setelah itu para tentara pun menyadari bahwa ada gadis yang hilang dari kamarnya. Dan para tentara pun langsung mengejar para gadis-gadis itu. Dan saat mereka sampai hutan, mereka pun menyadari bahwa salah satu temannya tertinggal di belakang. Saat mereka berniat kembali ke belakang, mereka pun melihat temannya sudah ditangkap oleh para tentara Jepang. Karena tidak tega melihat temannya disiksa, si Jung Min dan temannya pun kembali menyerahkan diri ke para tentara Jepang. Tetapi salah satu temannya ingin tetap berusaha untuk kabur. Sementara itu, semua para gadis pun dikumpulkan di lapangan. Dan gadis-gadis yang telah melarikan diri tadi akan dihukum di depan mereka.
Sebagai contoh supaya tidak ada wanita yang kabur lagi. Dan keesokan harinya, gadis-gadis yang mulai kesakitan dan sudah tidak mampu untuk bekerja dan melayani, mereka pun dikumpulkan untuk dibawa ke suatu tempat. Awalnya mereka kira mereka akan dibawa ke rumah sakit dan diobati di sana. Tetapi mereka dibawa ke suatu tempat di lapang kosong dan mereka pun siap dieksekusi mati. Dan di sini pun si tentara baik yaitu Tanaka tidak tega untuk membunuh mereka. Akhirnya si Tanaka pun dibunuh oleh tentara lain dan akhirnya mereka pun dikubur. 2 tahun pun berlalu, yang dimana tahun 1945 negara Jepang mengalami dibom di daerah Hiroshima dan Nagasaki, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke negaranya yaitu Jepang. Untuk menghilangkan jejak kejahatan para tentara Jepang, para pun dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi mati. Beruntung pada saat tawanan mau dieksekusi mati, datanglah para tentara Korea Selatan dan langsung menembaki para tentara Jepang. Tapi sayangnya tidak semua gadis berhasil selamat. Sementara itu, Jungmin dan Yonghae langsung melarikan diri dan bersembunyi. Pada saat mereka bersembunyi, datanglah tentara Jepang. Tapi untungnya tentara Jepang ini telah berhasil dibunuh oleh salah satu tentara Korea Selatan. Dan mereka pun selamat. Tapi saat Jungmin menoleh ke belakang, ternyata tentara Jepang itu masih hidup dan langsung menembaki mereka. Tapi si Yonghae melindungi si Jungmin. Dan alhasil si Yonghae tertembak dan meninggal. Scene pun berpindah ke tahun 1991 yang dimana ada seorang gadis yang bernama Yoon Kyung. Dan ternyata gadis ini adalah tawanan yang waktu itu melarikan diri dari tentara Jepang. Di lain waktu, akhirnya Eun Hyung dan Yonghae pun bertemu. Dan di sini Eun Hyung membantu Yonghae untuk mengobati rasa traumanya dari masa lalunya dulu. Dan di sini Eun Hyung pun melakukan ritual dan berdoa untuk para tawanan yang sudah meninggal terdahulu. Di akhir film terlihat Jungmin yang baru pulang dan telah menjadi gadis yang sangat cantik. Dan mereka semua pun berkumpul kembali dan hidup bahagia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.